Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Umar Kasim. Saya berasal dari kelas Manajemen Sumber Daya Manusia dari kelas B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang PHK atau pemutusan hubungan kerja. Lebih tepatnya itu mengenai apa saja sih tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan ketika melakukan PHK atau pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan. Berikut videonya. Nah, sebelum itu, dalam dunia kerja kita lazim mendengar dengan istilah pemutusan hubungan kerja atau yang sering disingkat dengan PHK. Nah, istilah ini seringkali menimbulkan keresahan terutama bagi karyawan dan juga bagi keluarga karyawan. Hal ini juga akan berdampak buruk bagi karyawan dan keluarganya itu dikarenakan akan mempengaruhi kelangsungan hidup dari keduanya. Oleh karena itu, perlu ada suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan kepada karyawan saat terjadi PHK agar kehidupannya setelah PHK itu tetap berjalan dengan baik. Selanjutnya, apa saja sih kompensasi yang berhak diterima oleh pekerja apabila perusahaan melakukan PHK? Kompensasi yang berhak diterima oleh seorang karyawan apabila terjadi PHK itu ada beberapa. Yang pertama itu ada uang pesangon, yang kedua ada uang penghargaan atas masa kerja, yang ketiga adalah uang penggantian hak, dan yang keempat adalah uang pisah. Dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, untuk kewajiban yang pertama yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan, yang pertama tadi adalah uang pesangon. Uang pesangon sendiri adalah uang pembayaran berupa uang dari pengusaha kepada pekerja atau buruh sebagai akibat adanya pemutusan hubungan kerja dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah masa kerja kurang dari 1 tahun dengan 1 bulan upah. Yang kedua adalah masa kerja 1 tahun tetapi kurang dari 2 tahun dengan 2 bulan upah. Selanjutnya adalah dengan masa kerja 2 tahun lebih tetapi kurang dari 3 tahun dengan 3 bulan upah. Selanjutnya adalah masa kerja 3 tahun lebih tetapi kurang dari 4 tahun dengan 4 bulan upah. Selanjutnya adalah 4 tahun bekerja namun kurang dari 5 tahun dengan 5 bulan upah. Selanjutnya adalah 5 tahun bekerja 5 tahun lebih bekerja tetapi kurang dari 6 tahun dengan 6 bulan upah. Selanjutnya adalah masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun dengan 7 bulan upah. Selanjutnya ada masa kerja 7 tahun tetapi kurang dari 8 tahun dengan 8 bulan upah. Yang terakhir adalah masa kerja 8 tahun atau lebih dengan 9 bulan upah. Yang kedua ada uang penghargaan masa kerja. Uang penghargaan masa kerja adalah uang jasa sebagai penghargaan kepada pekerja atau buruh karena yang jumlahnya itu bergantung kepada lama dari karyawan tersebut bekerja. Dengan ketentuan yang pertama ada masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun dengan 2 bulan upah. Yang kedua ada masa kerja 6 tahun atau lebih dengan kurang dari 9 tahun bekerja dengan 3 bulan upah. Selanjutnya ada masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun dengan 4 bulan upah. Selanjutnya itu ada masa kerja 12 tahun atau lebih dengan upah kurang dari 15 tahun dengan 5 bulan upah. Selanjutnya adalah masa kerja 15 tahun atau lebih dengan 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun dengan 6 bulan upah. Selanjutnya ada masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun dengan 7 bulan upah. Selanjutnya ada masa kerja 21 tahun dengan tetapi kurang dari 24 tahun dengan 8 bulan upah. Selanjutnya ada masa kerja 24 tahun atau lebih dengan 10 bulan upah. Nah, untuk yang ketiga, kita punya uang penggantian hak. Uang penggantian hak adalah uang yang diberikan kepada pekerja atau buruh sebagai pengganti hak-hak pekerja atau buruh yang belum diambil selama masa kerja. Itu ada 3. Yang pertama ada cuti tahunan yang belum diambil atau belum gugur. Terus yang kedua ada biaya atau ongkos pulang untuk pekerja dan keluarganya ke tempat pekerja tersebut bekerja diterima pekerja. Yang ketiga ada hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Yang keempat kita ada uang pisah. Uang pisah adalah uang yang diberikan perusahaan sebagai penghargaan atas pengabdian dan loyalitas yang dimiliki oleh seorang karyawan selama masa kerja tertentu dengan prestasi yang baik dan merupakan kompensasi atas tidak adanya uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Uang pisah besarannya itu diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama di tempat kerja masing-masing. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan mengenai apa saja kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan kepada karyawan apabila karyawan mengalami PHK atau pemutusan hubungan kerja. Nah, pembahasan selanjutnya ini gak kalah menarik nih teman-teman, yaitu mengenai apa saja sih komponen upah yang digunakan dalam perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja.
Nah, menurut pasal 157 ayat 1 Undang-Undang 13/2003 Junto Undang-Undang 11/2020 dan pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan, komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja itu terdiri dari atas upah pokok dan tunjangan tetap yang diberikan kepada pekerja atau buruh dan keluarganya. Lebih lanjut dijelaskan, bila upah yang dibayarkan adalah upah tanpa tunjangan, maka dasar perhitungan uang pesangonnya itu sendiri adalah dan uang penghargaan masa kerja itu adalah upah tanpa tunjangan atau upah pokok. Demikian pula bila upah yang dibayarkan adalah upah pokok dan tunjangan tersebut tidak tetap, maka dasar perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja yaitu adalah upah pokok itu sendiri. Next, kita ke pembahasan selanjutnya ya teman-teman. Pembahasan selanjutnya itu tentang bagaimana bila komponen upah per bulan yang digunakan dalam perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja itu lebih rendah dari upah minimum. Dalam pasal 67 ayat 3 PP 36/2021 itu menyebutkan, dalam hal upah sebulan yang menjadi perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, bila lebih rendah dari upah minimum yang berlaku di wilayah tempat kerja, maka perhitungannya itu harus menggunakan besaran upah minimum yang berlaku di daerah tersebut. Jadi itu dia tadi teman-teman, penjelasan mengenai apabila komponen per bulan upah yang digunakan dalam perhitungan upah uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja itu lebih rendah dibanding dengan uang upah minimum. Untuk pembahasan selanjutnya kita lanjut ke apakah pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, serta uang pisah itu berlaku bagi pekerja perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT dan pekerja outsourcing. Berikut penjelasannya. Nah, kompensasi PHK seperti yang disebutkan di atas tadi itu tidak berlaku untuk bagi pekerja dengan status perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Artinya, apabila pekerja outsourcing itu terikat dalam PKWT, maka pekerja outsourcing tersebut juga tidak dapat memperoleh kompensasi PHK seperti yang telah disebutkan tadi. Besarnya kompensasi PKWT itu diatur khusus dan tidak akan sesuai dengan kompensasi dengan pekerja biasa tanpa terikat dengan waktu. Berikut bagaimana besarnya kompensasi PKWT, yaitu yang pertama ada PKWT selama 12 bulan secara terus-menerus maka akan diberikan dengan 1 bulan upah. Yang kedua adalah PKWT selama 1 bulan atau lebih tetapi kurang dari 12 bulan dihitung secara proporsional dengan masa kerja dibagi dengan 12 bulan dikali dengan upah per bulan. Selanjutnya ada PKWT selama lebih dari 12 bulan secara terus-menerus dihitung secara proporsional, yaitu sama dengan masa kerja dibagi dengan 12 bulan dikali dengan upah per bulan. Begitu teman-teman cara perhitungan upah dari perjanjian kerja waktu tertentu. Karena perjanjian kerja waktu tertentu itu upahnya pasti akan berbeda dengan upah daripada pekerja biasa. Nah, untuk pembahasan selanjutnya kita lanjut ke kompensasi PHK yang berlaku di usaha mikro dan usaha kecil. Nah, kompensasi PHK yang terjadi di usaha mikro dan usaha kecil itu berbeda dengan kompensasi yang terjadi di perusahaan biasanya. Dikarenakan pada pengusaha usaha mikro dan usaha kecil itu memang wajib untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak atau uang pisah bagi pekerja atau buruh yang mengalami PHK. Namun, besarannya itu tidak diatur secara spesifik atau bagaimana aturannya terdapat di dalam perundang-undangan. Besarannya itu ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha pada usaha mikro dan usaha kecil dengan para pekerja atau buruh yang terdapat di perusahaan tersebut. Nah, untuk selanjutnya kita masuk kepada bahasan terakhir, yaitu bagaimana jika perusahaan tidak membayarkan kompensasi pada pekerja yang di PHK. Perusahaan yang tidak membayarkan atau tidak menjalankan kewajibannya dalam membayar kompensasi bagi para pekerja yang di PHK, maka akan dijatuhi pidana. Dengan mengingat tindakan ini adalah tindakan pidana kejahatan, di mana ini diatur dalam pasal 185 UU 13/2003 Junto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang kompensasi PHK. Nantinya akan diancam dengan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama selama 4 tahun atau denda dengan paling sedikitnya itu 100 juta dan paling banyak sebanyak 400 juta. Nah, oleh karena itu, perusahaan wajib untuk membayarkan kompensasi apabila suatu perusahaan melakukan PHK terhadap para pekerjanya jika tidak mau dipenjara atau tidak mau menerima hukuman denda. Baiklah, sekian dulu video yang dapat saya sampaikan mengenai kompensasi yang harus dibayarkan oleh suatu perusahaan apabila terjadi PHK terhadap karyawannya. Saya Muhammad Umar Kasim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.